berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara kekasih. Selamat bertemu kembali dalam Sapaan Pagi Klasis GPKP Jakarta Kalimantan. Hari ini 7 Oktober 2025. Sebelum kita melaksanakan seluruh aktivitas kita sepanjang hari ini Saudara, mari kita mohon kekuatan Roh Kudus untuk membimbing kita melewati sepanjang hari ini lewat firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, kami menaikkan ucapan syukur kami di pagi hari ini, oh Tuhan, atas penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami boleh melewati malam yang telah berlalu, dan Tuhan anugerahkan bagi kami hari yang baru untuk kami jalani sepanjang hari ini. Sebelum aktivitas kami lakukan sepanjang hari ini Bapa, kami mohon Tuhan menuntun kami lewat firman-Mu, sehingga firman yang kami dengar menjadi pegangan hidup kami melewati hari hidup kami sepanjang hari ini. Berkati juga hamba-Mu yang menyampaikan firman kebenaran. Mampukan dia untuk berkata-kata tentang firman Tuhan. Bagi semua kami yang mendengar dimanapun firman ini dapat didengar, biarlah kami semua diberkati dan pakai kami untuk menjadi saluran berkat bagi orang lain. Berfirman ya Bapa, karena kami sedia untuk mendengar. Amin. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan yang akan menjadi renungan kita, penuntun kita sepanjang hari ini, terdapat di dalam Sakaria pasal ke-14 ayat 20 sampai 21. Perjanjian Lama, Sakaria 14 ayat 20 dan 21. Firman Tuhan demikian. Pada waktu itu akan tertulis pada kerincingan-kerincingan kuda, kudus bagi Tuhan, dan kuali-kuali di rumah Tuhan akan seperti bokor-bokor penyiram di depan mezbah. Maka segala kuali di Yerusalem dan di Yehuda akan menjadi kudus bagi Tuhan semesta alam. Semua orang yang mempersembahkan korban akan datang mengambilnya dan memasak di dalamnya. Dan tidak akan ada lagi pedagang di rumah Tuhan semesta alam pada waktu itu. Salam. Firman Tuhan mengajak kita pada pagi hari ini untuk kita boleh melihat apa yang terjadi di Yerusalem, sehingga kita dimampukan untuk menjalani hidup kita sepanjang hari ini. Kita harus cermat, cekatan untuk melihat apa yang terjadi. Mari kita bahas firman Tuhan ini, saudara. Lihatlah, hari hukuman Tuhan sudah dekat. Itulah yang terjadi dalam bacaan kita ayat yang pertama. Saat itu nanti terjadi di Yerusalem perampasan segala barang. Rumah-rumah akan dirampok dan perempuan-perempuan akan ditiduri.
Dan barang-barang yang dirampok itu dibagi-bagi di depan mata kita sendiri. Di depan mata orang-orang yang dirampok itu. Alangkah sedihnya seandainya barang-barang kita dirampok lalu dibagi-bagikan di depan mata kita, apa yang terjadi, apa yang kita rasakan, saudara. Itu juga yang dirasakan orang-orang yang ada di Yerusalem. Kita baca terus pada ayat yang ke-12 Zakaria 14 ini. Terjadi itulah bagi bangsa-bangsa yang menyerang Yerusalem, memerangi Yerusalem, merampok dan merampas barang-barang dan rumah orang-orang Yerusalem. Yaitu, itulah itu, daging mereka akan menjadi busuk, sementara mereka masih berdiri. Mata mereka menjadi busuk dalam lekuknya, dan lidah mereka akan menjadi busuk dalam mulut mereka. Luar biasa, itulah yang mereka terima, yang menyerang Yerusalem. Bagi segala bangsa yang sudah menyerang Yerusalem, akan datang dari tahun ke tahun untuk sujud menyembah kepada Raja, Tuhan semesta alam, untuk merayakan Hari Raya Pondok Daud. Tapi bagi mereka-mereka yang dari kaum-kaum di bumi tidak datang ke Yerusalem, yang dimaksud orang-orang yang menyerangi Yerusalem tapi tidak datang ke Yerusalem untuk sujud menyembah kepada Raja, Tuhan semesta alam, maka mereka tidak akan turun hujan. Tidak akan turun hujan apabila mereka tidak datang sujud menyembah. Berarti sujud menyembah mengakui dan meminta supaya Tuhan memberikan pengampunan atas mereka. Bapak Ibu Saudara kekasih, pada waktu itu akan tertulis dalam ayat 20, tertulis pada kerincingan-kerincingan kuda, kudus bagi Tuhan. Dan kuali-kuali di rumah Tuhan akan seperti bokor-bokor penyiraman di depan mezbah. Artinya, saudara, tidak akan pernah kekurangan bagi mereka yang mau mendengarkan kerincingan kuda itu, yaitu mengkuduskan rumah Tuhan. Menjadikan rumah Tuhan itu kudus. Jangan menjadikan rumah Tuhan itu tempat transaksi atau juga dikatakan tempat perdagangan. Kita boleh mengingat kembali apa yang terjadi di Bait Allah. Orang-orang yang berdagang dihentak luluhkan oleh Yesus segala barang dagangannya, karena rumah Tuhan harus kudus. Dagang dalam bentuk apapun tidak diperbolehkan. Khusus rumah ibadah itu adalah untuk Tuhan, kudus bagi Tuhan. Bapak Ibu Saudara kekasih, mari kita semua yang mendengar firman Tuhan di pagi ini dimanapun, untuk mengkuduskan rumah Tuhan itu. Baik tempat kita beribadah yang disebut gereja, terkhusus tubuh kita ini yang sering kita sebut Bait Allah. Bait Allah harus kudus. Tidak ada tempat transaksi, perdagangan. Dalam arti perdagangan yang tidak mengkuduskan nama Tuhan. Oleh karena itu, saudara,
apapun yang kita laksanakan sepanjang hari ini, mari kita mengkuduskan apapun yang kita lakukan. Jadikanlah itu kudus bagi Tuhan. Agar kita dimampukan untuk mengkuduskan rumah Tuhan itu, mari kita tetap mengingat apa yang tertulis tadi dalam ayat yang ke-20. Tertulis pada kerincingan-kerincingan kuda, kudus bagi Tuhan. Untuk mengingat kita senantiasa mampu mengkuduskan rumah Tuhan, bait Allah, mari kita kalungkan apa yang tertulis pada kerincingan kuda itu, yaitu kudus bagi Tuhan. Itu yang kita kalungkan, kudus bagi Tuhan. Tubuh, jiwa, dan roh hanya untuk Tuhan. Kudus bagi Tuhan. Apabila kita mampu mengkuduskan segala sesuatunya, maka tidak akan pernah kekurangan dalam hidup ini. Karena Tuhan akan mencukupkan dan memberikan kebutuhan segala sesuatu bagi orang-orang yang mau mengkuduskan bait Allah. Terpuji Tuhan dalam seantero hidup kita sepanjang hari ini. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa, saudara. Kami menaikkan ucapan syukur Tuhan atas firman yang diberitakan di pagi hari ini, agar kami yang mendengar dapat mengkuduskan bagi Tuhan tubuh, jiwa, dan roh kami, agar kami dimampukan untuk menjadi kudus. Kami berdoa bagi Runggun Gereja GBKP Studio Alam, bagi pendeta, pertua diaken, bersama Nora dan Naras, juga yang sudah mendapat gelar kehormatan emeritus. Biarlah Tuhan berkati mereka semua dalam program yang telah ditetapkan, yang telah disepakati bersama, apa yang mereka harus kerjakan di tengah-tengah perjalanan GBKP Firman Tuhan di Runggun GBKP Studio Alam. Berikan mereka semangat yang baru, kebersamaan, bergandengan tangan, seiring sejalan, menjadikan rumah kudus mereka, agar apa yang mereka kerjakan itu menjadi hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Kami juga berdoa untuk pengurus kategorial Zaitun, Mamre, Moria, Permata, dan KKR. Tetap semangat untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami juga berdoa bagi pengurus PJJ, pengurus diakonia, marturia, dan koinonia, agar mereka bersama-sama melaksanakan tugas yang telah dipercayakan Tuhan bagi mereka, bukan semata untuk kemuliaan mereka, tapi semata untuk kemuliaan Tuhan, agar mereka mendapat kebahagiaan. Kami juga berdoa bagi seluruh jemaat-Mu. Kiranya Engkau berkati mereka dalam usaha dan upaya mereka sepanjang hari ini. Jauhkan mereka dari hal-hal yang mereka takutkan dalam hidup ini. Teristimewa bagi saudara-saudara kami yang sakit, Tuhan berkati segala obat yang mereka makan dan jamah mereka. Tetapkan hati dan iman mereka untuk percaya bagi Tuhan dan mau menjadikan bait Allah itu, tubuh, jiwa, dan roh mereka
menjadi kudus bagi Tuhan. Tuhan berkati juga usaha dan upaya Majelis Gereja GBKP Studio Alam untuk mengibarkan panji-panji Kristus dalam bentuk rumah ibadah gereja yang telah dicanangkan beberapa saat yang telah berlalu. Tetapi kami boleh merasakan hal-hal yang tidak dikehendaki. Tapi kami percaya Tuhan tidak akan pernah melepaskan panitia dan juga tidak melepaskan semua kami yang percaya kepadamu. Kami bersama-sama berdoa, memohon Tuhan memberkati agar rumah ibadah yang akan direncanakan untuk berdiri, biarlah itu terjadi pada saatnya yang Tuhan kehendaki. Inilah doa kami yang kami bawa dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan berkati, menjua-jua kita kerina.